Siang. Iya, siapa? Ini dengan mama Nona, mama nomor yang satu. Oh iya, bagaimana, Mak? Apa kabar bagaimana? Di situ kan baik. Ada periksa-periksa di situ kah tidak Nona? Iya, pergi sama itu ada obat juga di sini. Obat apa? Obat yang biasa kan minum itu. Oh, yang dari suster itu. Iya, Mak, ini kita di sini ada bentuk apa nih KDS. Sekarang jadi gitu KDS itu saya. Puji Tuhan, siapa anak dia sudah ada banyak perubahan. Oh sudah minum obat berarti bagus sudah sayang. Iya, Mak. Jaga kesehatan selalu ingat obat itu minum teratur. Iya. Kalau ada efek-efek apa gitu, SMS mama kasih tahu. Nama saya Desi Manggaprom. Saya lahir di Jayapura 22 Maret 1992. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya tumbuh dan besar di dalam keluarga yang sederhana. Saya punya bapak, pekerjaannya sebagai buruh bangunan. Saya punya mama, ibu rumah tangga, dan juga saya punya mama biasa jual-jual pinang untuk bantu-bantu menghidupkan kita keluar. Kalau begini berapa? Saya dari kecil itu anak yang paling dimanja dari mama dengan bapak. Meski saya bapak cuman buruh bangunan, tapi saya bapak selalu berusaha untuk bisa mencukupi apa yang saya dan saya kakak itu membutuhkan. Awal mula untuk menjadi seorang pecandu, saya coba-coba dari rumah. Saya curi saya bapak punya pontong rokok loh. Itu pada saat saya kelas 4 SD. Saya suka curi-curi saya bapak pontong rokok, saya bawa masuk di kamar mandi, baru saya isap-isap di dalam kamar mandi. Ini saja. Setelah kelas 6 SD itu saya sudah terbiasa isap rokok. Jadi biasanya kalau sama mama kasih saya uang jajan 5.000 atau 3.000 begitu ke sekolah, saya singgah di kios dulu beli rokok satu baru nanti ke sekolah. Setelah saya masuk SMP, itu saya sudah tambah dewasa lagi, sudah sangat kecanduan. Saya sudah coba dengan miras, ganja, dan juga dextro. Saya masuk di SMP kelas 1 karena saya sekolah awalnya baik. Sekolah terus tinggal di rumah. Karena saya mama dan bapak suruh saya melawan, saya dan saya bapak berkelahi, saya bapak susah dari rumah. Keluar dari rumah saya tinggal di Sapom, tapi saya semakin nakal. Tiap malam pergi di kota ikut teman-teman, buku ajak mabuk, nanti subuh-subuh jam 3 jam 4 baru pulang untuk pergi ke sekolah. Semasa saya hidup di dalam kecanduan itu, tidak ada sedikit pun saya menghargai orang tua. Selalu hanya kata-kata yang menyakitkan, curi mama dan bapak punya uang.
hidup di luar, pulang ke rumah 1-2 hari di rumah, keluar lagi 1 hari 2 hari di rumah untuk kasih tunjuk muka saja untuk mama dan bapak, terus keluar lagi. Sampai dengan saya berhenti dari saya kecanduan itu juga saya butuh proses yang panjang untuk bisa saya lepas dari kecanduan itu, terus saya menjadi seorang pendamping. Saya untuk berhenti dari kecanduan ini, saya masuk di sebuah yayasan. Itu melalui sebuah pelatihan. Saya punya kakak laki satu ini mengajak saya untuk ikut pelatihan di yayasan ini. Yayasan ini dia bergerak di bagian rehabilitasi para pecandu narkoba dan juga untuk penyuluhan dan sosialisasi, penyuluhan terkait HIV dan AIDS serta pendampingan. Materi itu dia buat saya tersentuh karena bagaimana saya menyesali saya punya perbuatan-perbuatan ke orang tua. Apa yang sudah saya lakukan menyakiti saya mama dan bapak punya perasaan, bikin saya punya mama dan bapak malu dalam keluarga. Yang dulunya sama mama dan bapak banggakan saya, tapi karena kecanduan membuat saya hidup dalam narkoba itu buat saya sampai buat tidak menghargai saya mama dengan bapak. Ingin kembali seperti dulu, tapi saya sudah terlanjur menjadi seorang pecandu narkoba. Sekolah putus, tidak lanjut sekolah. Lihat teman-teman selesai dari SMA coret-coret seragam, saya ada duduk coret-coret dengan botol minuman, dengan ganja. Jadi itu buat saya menyesal sekali. Tapi selama saya di yayasan, saya diajarkan terus. Saya dididik oleh beberapa saya punya senior, beberapa saya punya kamer yang memang mereka didik saya. Sampai cara mendampingi, bagaimana kita mendampingi seseorang, kita menjadi seorang konselor, terus bagaimana. Semua itu saya lalui di dalam yayasan itu. Saya punya anak 2 tuh, seakan-akan selalu saya jadi bagaimana, tidak punya waktu, tidak punya kesempatan bisa untuk dengan dong 2, karena waktu habis hanya untuk teman-teman ini, untuk teman-teman yang saya dampingi mereka. Saya kadang bilang dorang itu bukan dampingannya saya, karena saya tidak selalu beranggapan dorang itu dampingan saya, tapi dorang itu saya keluarga. Dorang adalah salah satu penyemangat saya, salah satu kebahagiaannya saya. Jadi saat ini saya hari-hari yang saya lalui hanya bagaimana saya mendampingi mereka, bagaimana saya semangat dan bertahan, dan bagaimana saya bisa untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Karena dorang selalu tuh buat saya, yang dorang lalui sekarang, yang dorang lakukan sekarang, yang dorang alami sekarang, itu sama dengan saya. Harapan saya untuk teman-teman yang masih dalam kecanduan atau masih menggunakan narkoba, kita masih punya kesempatan untuk menjadi pecandu yang pulih. Kita masih bisa untuk meninggalkan narkoba itu sebelum kita menyesali, karena narkoba itu dia tambah merusak kita punya kehidupan. Mari kita bangkitkan keinginan dari kita diri sendiri, dari dalam kita hati untuk meninggalkan narkoba, untuk melepas narkoba itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah pulih, yang sudah berhenti dari kecanduan, terus berjuang dan terus bertahan untuk bisa pulih dari kecanduan itu saja.
dan bagaimana kita mengajak ke teman-teman yang masih kecanduan itu untuk dia bisa berhenti menggunakan narkoba. Dan buat teman-teman atau adik-adik yang belum mencoba narkoba, jangan sekali-sekali mencoba narkoba, karena sekali coba tidak akan bisa untuk lepas. Sekali coba susah sekali untuk lepas.